Jalan. Ya, Prof, boleh kita mengomentari sedikit ini iring-iringan dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud sudah meninggalkan gedung KPU. Seru ya? Iya, jadi ini belum kampanye ini, baru pendaftaran. Jadi ada antusiasme dari masyarakat memang setiap 5 tahun seperti ini. Dan itu yang harus disahuti atau direspon oleh paslon ini dengan seksama. Jangan sampai mereka ini kecewa. Jadi setiap pemilu datang, pilpres datang, maka harapan itu muncul gitu ya. Muncul akan adanya perubahan tentunya. Adanya, kalau enggak kan tentunya enggak perlu pemilu, kita terus saja kan gitu. Adanya perubahan, jadi perubahan terhadap nasib mereka sebetulnya. Jadi harapan tadi itu besar sekali, apalagi sekarang didominasi oleh orang muda. Yang harapannya luar biasa gitu ya. Permintaannya itu ya, bukan apa istilahnya, agak demanding, menuntut gitu ya, menuntut. Bisa nggak nanti pemerintah baru ini melakukan itu? Maka mereka ingin melakukan semacam dialog gitu ya. Apa sih aspirasi mereka? Lalu maka akan dimasukkan dalam tentu visi misinya gitu. Karena mereka juga tidak mau dilecehkan nanti oleh orang-orang muda itu, cuman gitu aja. Maka sekarang silahkan Anda merumuskan, kita ambil sama. Jadi Ganjar seperti itu, Anies juga kita lihat seperti itu. Jadi tidak ada paslon yang ignorant gitu ya, mengabaikan apa yang dikehendaki oleh orang-orang muda, termasuk oleh masyarakat luas. Maka penyebutan kepada masyarakat dengan representasinya tadi itu selalu diucapkan lengkap seperti itu. Prof, ya. Kita akan lanjutkan mengenai juga tadi swing voter seperti apa ya. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Breaking News TV One. Berapa menit? Pemirsa, kembali lagi di Breaking News TV One dan kali ini kami sudah terhubung dengan pengamat politik dan juga guru besar sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia 2013 yakni Prof. Burhanuddin Muhtadi. Selamat siang Mas Burhan. Siang Prima, siang pemirsa TV One. Yes, Mas Burhan, tadi kita sebelumnya sedang membahas mengenai swing voters di Indonesia yang angkanya ini mencapai 18%. Menurut hemat Anda seperti apa dampaknya dari para swing voters ini dan apakah ini akan digunakan oleh para paslon untuk meraup suara? Nah, kalau dari data survei saya, total swing voters itu mencapai 25%. Jadi cara mengukurnya adalah mereka yang punya preferensi terhadap para calon presiden, itu kita tanya lagi apakah masih mungkin buat mereka mengubah pilihannya atau tidak. Nah, mereka yang menjawab masih besar kemungkinannya mengubah pilihan, itu sebesar 25% rata-rata nasional. Nah, kemudian kita juga masih menemukan undecided voters, yaitu mereka yang menjawab tidak atau tidak jawab ketika 3 nama capres kita sodorkan kepada mereka, itu totalnya 6%. Jadi total mereka yang swing masih mengubah preferensinya dan mereka yang belum punya pilihan itu 31%. Jadi sangat menentukan karena mereka jumlahnya dari sisi proporsi sangat besar, sementara selisih ketiga calon yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan itu selisihnya relatif tipis, lebih sedikit dibanding jumlah proporsi swing voters yang ada. Jadi makanya kita perlu cek terus-menerus perkembangan apakah swing voters ini itu pada ujungnya akan berlabuh pilihannya kepada salah satu calon, dan kalau misalnya iya, karakteristik demografinya seperti apa, sikapnya seperti apa, dan polanya seperti apa semakin mendekati pemilu nanti. Menarik, 31% angka yang sangat besar untuk diperebutkan tentunya. Apa yang membuat mereka tidak yakin dan tidak mantap untuk memilih? Harapannya paslon yang seperti apa sih yang diinginkan oleh
ke 31% kelompok ini? Nah, ini menarik nih ya. Kita punya pertanyaan buat mereka yang mengatakan sangat besar atau cukup besar potensinya untuk mengubah pilihan, yaitu alasan pertama adalah menunggu program-program yang ditawarkan oleh para capres dan cawapres. Nah, polanya dari 25%, separuh diantaranya pemilih swing voters ini itu menunggu tawaran programatik. Artinya program jadi krusial buat separuh dari total swing voters. Dan menurut saya wajar, Prima, karena per hari ini kita belum mendapatkan tawaran programatik yang sistematik dari para capres. Karena tahapan kampanye kan memang belum dimulai secara formal. Ya. Jadi per hari ini baru dibuka proses pendaftaran hingga proses penutupan. Dan kalau sudah dibuka tahapan kampanye formal, KPU baru kemudian menggelar debat-debat kandidat. Dan mungkin di situ ya swing voters akhirnya akan mengumumkan pilihan akhirnya siapa. Nah, kemudian ada sekitar 14% dari total swing voters yang memilih berdasarkan siapa cawapres yang dipilih oleh capresnya masing-masing. Jadi peran cawapres penting juga untuk menarik ya mereka ya pemilih capres yang akan menarik buat para swing voters. Jadi kira-kira alasan utamanya dua itu ya. Yang lain ya tentu saja ada alasan-alasan kecil ya proporsinya ya, tetapi paling tidak ada sekitar 65% dari total 25% swing voters yang menunggu berdasarkan tawaran programatik dan ya siapa cawapres yang dipilih oleh tiga capres. Ya. Nah, sekarang kita sudah dapat dua kan di antara tiga yang sudah menentukan cawapresnya masing-masing. Mas Anies sudah menentukan Muhaimin Iskandar, kemudian Ganjar Pranowo sudah menentukan Mahfud MD. Nah, survei saya dilakukan sebelum Prof. Mahfud MD dipinang oleh Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Tentu setelah proses pendaftaran capres-cawapres lengkap, kita tes apakah cawapres yang nanti dipilih oleh ketiga capres itu menarik swing voters untuk memilih para capres yang sudah didaftarkan atau tidak. Kita perlu lebih sabar menunggu terutama pasca penutupan pendaftaran dan survei sistematik selesai dilakukan. Oke, Mas Burhan, dari 31% total undecided voter dan swing voters ini, berapa persen angkanya dari pemilih pemula, artinya yang baru mau melakukan pemilihan pencoblosan pertama kali? Nah, ini menarik nih Prima ya. Jadi salah satu karakteristik demografi pemilih swing adalah pemilih muda. Jadi semakin muda usia pemilih, proporsi swing votersnya itu semakin besar. Nah, ini artinya pemilih muda menunggu tawaran programatik dari ketiga capres yang menarik hati mereka. Nah, kalau kita lihat rata-rata seperti itu polanya. Kemudian pemilih swing itu umumnya tinggal di kota. Kemudian dilihat dari sisi pendidikan, umumnya mereka lebih well educated. Kemudian dilihat dari sisi akses mereka terhadap media dan sosial media, cenderung lebih aktif di sosial media. Dan cenderung mengkonsumsi isu-isu dan berita di media mainstream. Jadi ini karakteristik pemilih swing. Nah, kalau pemilih undecided agak sedikit berbeda. Pemilih undecided itu pemilih yang belum menentukan pilihan sekitar 6% tadi, itu umumnya mereka tinggal di desa yang undecided. Sementara dari sisi pendidikan cenderung pendidikan menengah ke bawah. Jadi kita temukan pola yang agak bertolak belakang antara pemilih swing, mereka yang punya pilihan tetapi masih wait and see, open minded untuk membuka opsi pindah ke lain hati, dengan pemilih undecided. Nah, proporsinya lebih banyak yang swing ketimbang undecided, tetapi poin saya adalah program dan pemilihan cawapres menjadi sangat krusial buat pemilih swing dalam rangka menjatuhkan pilihan nanti di bulan Februari mendatang. Ya, Mas Burhan, program-program yang dijanjikan ini kadangkala akhirnya hanyalah berujung janji. Nah, itu yang dikhawatirkan. Tapi untuk di awal, kata-kata program ini juga dipilih masyarakat tentunya mana yang kira-kira paling memungkinkan, yang paling mungkin terrealisasi.
ibarat pernikahan ada pramarital perjanjian begitu. Bisa tidak sih program-program yang dijanjikan ini dituangkan dalam bentuk keterikatan hukum di bawah notaris misalnya? Mungkin tidak, Mas? Ya, beberapa elemen masyarakat memiliki kreativitas tersendiri dalam rangka mengikat komitmen para capres-cawapres yang menjanjikan banyak hal. Tapi lagi-lagi itu kembali kepada masing-masing pihak ya, apakah perlu menuliskannya dalam selembar kertas yang punya implikasi hukum keperdataan atau bahkan lebih jauh daripada itu ya. Tetapi lagi-lagi dalam konteks politik demokrasi, ya program itu akan dicatat ya dalam memori pemilih, dan kalau misalnya ternyata tidak terkonfirmasi, kalau si capresnya unggul dan mendapatkan kesempatan pemerintah, pemilih punya hak untuk mengoreksi kembali pilihan mereka di pemilu mendatang. Tetapi lagi-lagi ya, ini kembali kepada masing-masing kelompok masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang punya basis massa besar. Tentu mereka tidak ingin ya, komitmen atau janji-janji dari para capres yang mereka terima itu hanya sekedar indah di atas kertas, tapi juga punya implikasi lebih luas. Tetapi apakah, nih pertanyaan pentingnya, kalau misalnya diikat ya, dalam selembar kertas perjanjian kontrak politik antara capres dengan pihak satu kelompok masyarakat tertentu, pertanyaannya, kalau misalnya tidak diikuti, apa implikasinya? Apakah bisa dihukum? Apakah bisa dipersoalkan secara perdata? Nah, apalagi ini soal politik ya, Prima ya, seringkali politik ini kan sulit sekali buat kita untuk mengikatnya. Tetapi yang paling pasti dalam konteks demokrasi, kalau sebuah kontrak politik berkaitan dengan proses pelaksanaan janji-janji tidak diikuti, minimal hukumannya adalah tidak memilihnya kembali. Baik, Mas Burhan, kita akan lanjutkan, tapi sebelumnya kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami.